Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penyebaran agama Islam di Lamongan dan proses kedatangan Sunan Sendang Duer. Secara geografis, luas wilayah Lamongan sekitar 1.813 km persegi, berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, dan Tuban. Sebelum Islam masuk di wilayah Lamongan, masyarakat setempat sudah menganut agama Hindu aliran Siwa. Ajaran Hindu telah menyebar ke seluruh wilayah Lamongan, terutama di wilayah selatan, yakni daerah Sambeng, Ngimbang, Modo, dan Bilulu. Sesuai dengan isi prasasti Bilulu, 1-4 berangkat tahun 1288 sampai 1317 Saka, berhuruf Jawa kuno yang merupakan titah raja ditujukan kepada keluarga kerajaan yang memerintah di Bilulu dan Tanggulunan, atau sekarang dikenal sebagai Desa Tenggulun, Solokuro, Kecamatan Paciran. Secara garis besar, isi dari prasasti tersebut ialah pembagian wilayah Lamongan menjadi 2 daerah swatantra atau daerah otonom, yaitu Bilulu di sebelah selatan dan barat, serta Tanggulunan di bagian utara dan timur. Wilayah Lamongan kala itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit yang dijabat oleh Paman Hayam Wuruk yang bergelar Sri Paduka Batara Prameswara. Islam masuk ke wilayah Lamongan disebarkan secara bertahap. Penyebaran agama Islam dilakukan dari arah timur dan utara oleh para wali yang berasal dari Ampel Denta dan Giri. Tokoh-tokoh penyebaran Islam di Lamongan antara lain Syekh Maulana Ishak, Sunan Derajat, Sunan Sendang Duer, Rangga Hadi, dan beberapa tokoh lainnya. Pengaruh Islam di wilayah pesisir Lamongan lebih kuat jika dibandingkan dengan wilayah selatan dan bagian barat. Hal ini karena ikatan kerajaan dan pengaruh Hindu di Tanggulunan tidak sekuat di Bilulu, sehingga para wali lebih memilih wilayah pesisir dalam menyebarkan agama Islam. Terlepas dari itu, Islam masuk ke wilayah Lamongan membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat. Perubahan tidak hanya dalam segi spiritual, tetapi mencakup tatanan sosial dan kreativitas budaya. Hal ini ditunjukkan dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Sendang Duer. Sunan Sendang Duer lahir pada tahun 1442 Saka atau 1520 Masehi di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Gresik. Sunan Sendang Duer memiliki nama asli Raden Nur Rahmat, anak dari Syekh Abdul Qohar bin Abdul Malik, seorang ulama dari Baghdad, dan Dewi Sukarsi, anak dari Tumenggung Sedayu. Semenjak perang melawan Indoswarno, putra Sultan Sambas, Sunan Sendang bersama ibunya pindah dari Sedayu menuju ke Dukuhtonon. Di tempat tersebut, Sunan Sendang membuka lahan pertanian dan belajar bertani tebu, wilus, dan siwalan, yang kemudian hasil panennya dijual ke pasar. Selain bertani, Raden Nur Rahmat juga pandai berternak, sehingga banyak warga sekitar yang ingin belajar kepada beliau. Raden Nur Rahmat dijuluki Sunan Sendang Duer karena lokasi penyebaran berada di Sendang atau kolam kecil yang berada di Bukit Amitunon yang paling atas atau disebut Duer, sehingga masyarakat setempat menyebutnya dengan Sunan Sendang Duer. Islam hadir bukan di lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan tipis kebudayaan, melainkan masyarakat yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Saat kedatangan Sunan Sendang, kondisi masyarakat masih dalam pengaruh kepercayaan Hindu dan kebudayaan animisme dan dinamisme. Sehingga Sunan Sendang Duer hadir bertujuan untuk mengubah pola hidup masyarakat yang masih melaksanakan berbagai ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta menjadikan masyarakat yang lebih agamis.